bakalan kasih tahu tutorial gimana sih cara menggunakan Mendeley Reference Manager atau Mendeley versi terbaru nih. Nah, mungkin di antara teman-teman ada beberapa yang udah pernah denger nih tentang Mendeley Desktop atau malah ada yang bertanya-tanya, apa sih perbedaan antara Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager? Jadi, secara umum, Mendeley Desktop dan Mendeley Reference Manager itu masih merupakan satu aplikasi yang sama. Nah, dengan kata lain, yang membedakannya itu adalah versinya, di mana Mendeley Reference Manager itu merupakan versi terbaru, sedangkan Mendeley Desktop merupakan versi lama. Dan juga Mendeley Reference Manager ini spesifikasinya lebih tinggi dibandingkan dengan Mendeley Desktop. Nah, jadi pada Mendeley Reference Manager ini kita akan menggunakan yang namanya Mendeley Site, seperti tampilan pada kanan ini ya teman-teman. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai tutorialnya. Jadi hari ini aku udah siapin satu jurnal yang bakalan kita jadiin satu contoh nih. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Pertama, teman-teman bisa klik Get Started. Kemudian kita akan diarahin untuk login akun. Nah, teman-teman bisa masukin passwordnya. Nah, kemudian sign in. Nah, nanti Mendeley Site ini dia akan secara otomatis load semua jurnal atau artikel yang sebelumnya udah pernah kita masukin nih pada Mendeley Reference Manager kita. Nah, seperti ini ya teman-teman. Atau mungkin di antara teman-teman yang bertanya-tanya nih, kok bisa ada sih tampilan referensi ini pada Mendeley site-nya? Gimana sih caranya gitu? Nah, jadi pertama kali itu kita harus insert dulu referensi pada aplikasi Mendeley-nya. Nah, kita masuk dulu ya pada aplikasi Mendeley-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi pada Reference Manager ini ada tiga cara untuk add referensinya. Yang pertama itu ada files from computer, ada add entry manually, dan ada import library. Nah, kita coba ya teman-teman. Uh, kita masuk ke Google Scholar nih. Nah, jadi pada Google Scholar ini, di sini kita bisa mencari referensi berdasarkan yang kita butuhkan. Misalnya aku mau cari pengaruh digital terhadap anak usia dini. Nah, nanti bakal muncul nih beberapa artikel yang bisa teman-teman baca dulu sebelum teman-teman ambil kutipannya dan masukin pada jurnal. Misalnya aku ambil yang pertama aja ya, peran orang tua dalam pemanfaatan teknologi digital pada anak usia dini. Nah, ntar teman-teman tinggal klik kutip atau cite. Nah, kemudian teman-teman klik Refman, nanti dia bakal secara otomatis terdownload. Nah, setelah artikelnya terdownload, kita bisa balik lagi pada MRM-nya. Nah, kemudian klik Add New, klik Import Library, kemudian teman-teman pilih RIS. Nanti kita bakalan diarahkan kepada artikel atau kutipan yang udah kita download tadi nih. Nah, teman-teman tinggal masukin aja. Nanti dia bakalan secara otomatis terinsert pada reference manager kita. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini udah masuk. Nah, kemudian ada cara kedua, kita menggunakan yang namanya add entry manually. Nah, di mana di sini kita menggunakan DOI atau DOI. Nah, jadi biasanya pada artikel-artikel atau jurnal itu mereka menyediakan DOI atau DOI seperti link gitu teman-teman. Nah, kita coba masuk lagi ke Google Scholar. Nah, kita cari referensi lain nih. Misalnya aku mau cari apa ya? Pengaruh pandemi COVID. Nah, nih pengaruh COVID-19. Nah, nanti teman-teman bisa baca-baca, bisa pilih dulu. Nah, kemudian teman-teman bisa download PDF-nya. Atau teman-teman juga bisa klik langsung nih webnya. Nanti mereka ada menampilkan DOI atau DOI-nya. Jadi kita buka aja PDF-nya karena udah aku download. Nah, di sini ada kan teman-teman DOI atau DOI-nya. Kemudian teman-teman tinggal kopas deh. Nah,
kita balik ke MRM, kemudian Kompas. Nah, tinggal klik cari. Nanti dia bakal secara otomatis mengisi gitu teman-teman seperti ini. Dia secara otomatis isi title-nya, nama autornya, jurnal, hingga halaman-halamannya pun udah terisi secara otomatis. Jadi ini mempersingkat waktu kita teman-teman dan mempermudah juga. Nah, kemudian aku bakalan ngasih tahu cara penggunaan body note pada Microsoft Word-nya. Nah, oh iya, sekedar info aja nih teman-teman. Jadi, artikel-artikel yang udah teman-teman masukin tadi, itu juga akan otomatis terinsert pada Microsoft Word teman-teman ini, seperti tampilan pada kanan ini. Nah, sebelum itu kita harus update dulu teman-teman, karena kan tadi kita baru masukin referensinya. Jadi kita harus update dulu biar referensi terbarunya bisa masuk. Nah, jadi cara penggunaan body note-nya, misalnya nih, aku mau letakin kutipan pada ini deh, pada paragraf ini. Nah, teman-teman bisa klik artikel ini, kemudian klik insert. Nah, nanti dia bakalan keluar seperti ini nih, teman-teman, seperti ini. Nah, lagi misalnya aku meletakin pada paragraf ini deh, kutipan. Nah, insert. Nah, nanti dia bakal keluar lagi nih, seperti ini teman-teman. Dan mungkin di antara teman-teman juga ada gitu yang pengen ngatur namanya, urutan nama, urutan halaman, urutan tahun. Nah, nanti teman-teman bisa ngatur pada citation style atau citation setting. Nanti teman-teman bisa sesuaiin uh, dengan keinginan kita. Nah, kemudian aku bakalan kasih tahu cara penggunaan daftar pustaka ini. Nah, seperti ini nih. Aku hapus dulu ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa klik titik 3 di bagian kanan atas, kemudian klik insert bibliografi. Nah, kemudian klik continue. Nah, nanti dia bakal secara otomatis tampil seperti ini, teman-teman. Mudah kan, teman-teman? Nah, teman-teman juga bisa ubah fontnya sesuai keinginan. Misalnya, ubah gimana gitu. Misalnya aku mau ubah fontnya jadi Times New Roman. Nah, dia bisa ubah juga. Oke, simpel kan teman-teman? Jadi seperti ini beberapa cara penggunaan MRM atau Monthly Reference Manager. Nah, oke, sekian tutorial dari aku. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti ya teman-teman. Terima kasih.